Sudah biakrami mauludin hawa syarafan wa fadlan amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati kepada segenap Bapak aparatur pemerintahan setempat, Bapak RT, wakil maupun Bapak Dantonnya, yang terhormat segenap para kesepuhan masyarakat Pakung Poncol yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang kami hormati kepada bapak-bapak, kaula muda, jamaah pengajian rotinan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bermuajahah di haflah mubarakah ini dalam rangka Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salawat ma'assalamnya mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda alam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah pengajian rotinan yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini yaitu sangat istimewa karena bulan ini adalah bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Mungkin laulaka lama khalatul aflak, kalau bukan karena beliau ya tidak mungkin kita hidup di alam dunia, gak mungkin. Kalau bukan baginda Rasul tidak Allah ciptakan matahari dan bulan. Kalau bukan baginda Rasul maka Allah tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan baginda Rasul maka tidak akan aku ciptakan malaikat dan manusia. Berarti kita bersyukur. Sebab baginda Rasul diciptakan oleh Allah, maka disitulah arasnya Allah bangun, Lauhul Mahfudnya dibangun, malaikatnya diciptakan, manusianya diciptakan, surganya diciptakan, nerakanya diciptakan, matahari, bulan, langit, semua karena apa? Karena wujudnya baginda Rasul. Kalau bukan karena wujud baginda Rasul tidak ada alam dunia ini. Seperti yang diterangkan dalam satu keterangan, innallaha ta'ala khalaqas sajaratun fiha arba'atu aqsanin fasamaha syajaratul yakin. Allah pertama kali menciptakan satu pohon di dalam surganya Allah, yang mana pohon tersebut mempunyai 4 buah cabang. Disebut pohon tersebut adalah Syajaratul Yakin. Ini pohon pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan yang lain. Berarti pohon ini adalah Syajaratul Yakin yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang mempunyai 4 dahan atau 4 cabang. Setelahnya Allah ciptakan pohon Syajaratul Yakin, summa khalaqa nur Muhammad. Kemudian Allah ciptakan cahaya baginda Rasulullah SAW. Berarti nur Kanjeng Rasul setelah Allah ciptakan Syajaratul Yakin, barulah nur baginda Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nur tersebut begitu diciptakan oleh Allah, hijabun min darati baina, ya, kemudian nur baginda Rasul itu teralini atau tertutup daripada intan yang berwarnakan putih, kayak ini diwadahin daripada intan yang berwarnakan putih. Nur Kanjeng Rasul belum berbentuk apa-apa, baru cahaya itu yang pertama kali Allah ciptakan, ya. Setelahnya nur tersebut Allah ciptakan ditaruh di tempat yang sangat indah, yang terbuat dari intan yang berwarnakan putih. Nur Kanjeng Rasul itu kamisli taus, ya, seperti burung cendrawasih. Nur baginda Rasul pertama kali diciptakan oleh Allah seperti burung cendrawasih bentuknya.
Setelahnya Allah ciptakan nur Kanjeng Rasul yang diserupakan seperti burung cendrawasih, bahwa doahu ala tilkal sajarah. Kemudian nur baginda Rasul ditaruh di bawah pohon sajaratul yakin pasabiha alaiha miqdarus sabina alfasana. Ditaruhlah nur baginda Rasul di bawah pohon sajaratul yakin. Kemudian nur Kanjeng Rasul bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Muter nur Kanjeng Rasul di bawah pohon sajaratul yakin. Setelahnya jarak 70.000 tahun nur Kanjeng Rasulullah berputar mengelilingi sajaratul yakin. Kemudian summa khalaqa ra'atal hayat. Kemudian Allah ciptakan cermin kehidupan berupa kaca. Kemudian Allah ciptakan kaca fawado'ahu bi istiqbaliha. Kemudian Allah ciptakan kaca. Kemudian kaca tersebut Allah sodorkan kepada nur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disodorkan kaca tersebut, nur baginda Rasul menatap kepada kaca tersebut, betapa indahnya. Nah, dari tatapan nur Kanjeng Rasul kepada kaca tersebut, saking malunya bi ahsani surat, rupa yang sangat bagus. Tidak ada rupa yang paling bagus kecuali rupa daripada nur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking malunya itu nur Kanjeng Rasul yang berbentuk seperti burung cendrawasih. Akhirnya pastagi minallahi faraqo pakitratun bihusnitu kitrah. Ya, saking malunya nur baginda Rasul melihat wajahnya di kaca yang sangat indah, yang sangat bagus. Malu nur Kanjeng Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari malu baginda Rasul, dari malu nur baginda Rasul, neteslah 6 butir gerah dari nur tersebut. Dari 6 butir gerah yang netes dari nur Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetesan pertama Allah ciptakan sahabatnya yang bernama Abu Bakar Siddiq. Itu dari nur Kanjeng Rasul, tetesan gerah yang pertama. Yang kedua, tetesan yang kedua Allah ciptakan sahabat Kanjeng Rasul yang bernama Sayyidina Umar. Itu tetesan yang kedua. Yang ketiga, Allah ciptakan dari tetesan nur baginda Rasul, yaitu Sayyidina Utsman, sahabat baginda Rasul yang ketiga. Yang keempat, tetesan yang keempat Allah ciptakan dari nur baginda Rasul itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pantas 4 sahabat mulia. Kenapa? Diciptakan dari tetesan nur Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dua lagi Allah jadikan ma'ul mati, bunga mawar. Berarti bunga mawar itu adalah tetesan dari nur Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunga mawar, Pak. Ya, banyak kan orang jatuh cinta kan mawar. Di bawah baik itu bunga mawar. Ada air mawar, itu membuat orang mati. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, 6 tetesan yang terakhir, mana al-aruz? Pagi. Itu dari nur Kanjeng Rasul berhasil. Tetesan yang ke-6, maka ada bahasa Dewi Sri. Kalau ya benar Pak. Ya, itu dari tetesan nur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 6 tetesan tersebut adalah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya ya digambarkan daripada nur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nur Kanjeng Rasul ya yang berbentuk yang Allah ciptakan Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali dan Umar berputar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya mereka berputar, kemudian mana lagi tilka sadada qadamu aqatan summa sadada zalikan nur Muhammad. Setelahnya 6 tetesan dari
air gerah yang keluar dari nur baginda Rasul. Allah ciptakan sahabat padi dan bunga mawar, kemudian nur kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud lagi. Setelahnya sujud lagi berapa kali? 5 kali. Fasorot alaina tilkal saja kepardon akotatan, yaitu Allah jadikan 5 kewajiban sehari semalam untuk umat Muhammad, yaitu sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Emang udah diatur dari sononya Pak ya. Terus yang selanjutnya mana lagi? Wa ummati summa nadara ila dalika nur. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada nur tersebut untuk ngajak, ngajak lagi nur baginda Rasul. Maka di situ pula timbul lagi sifat hayanya, sifat malu. Maka netes lagi pamin irki ampi khalaqallahu malaikat. Pak, itu malaikat Allah ciptakan itu dari tetesan air gerah nur baginda Rasul yang keluar dari hidungnya. Malaikat cahaya ya. Kemudian mana malaikat dari tetesan gerah cahaya baginda Rasul. Kemudian wamin irki wajihi halaqal amsi. Kemudian netes lagi dari muka nur kanjeng Rasul. Maka disitulah Allah ciptakan aras, kursi, lauhul mahfud, kolam, matahari, bulan. Itu ciptakan dari nur kanjeng Rasul yang netes dari mukanya, bulan, bintang. Wamin irkihi wajihi, terus wamin irkihi fi sadrihi. Kemudian netes lagi dari mana? Dari gerah yang keluar dari dada nur kanjeng Rasul. Maka disitulah Allah ciptakan khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama was syuhada was sholihin, para nabi-nabi, para rasul-rasul, wali-walinya Allah, alim ulama, syahid, orang-orang salih, semua diciptakan dari tetesan gerah yang keluar dari dada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wamin irki zahrihi khalaqallahu baitul ma'mur wal ka'bah. Kemudian netes lagi dari mana? Gerah yang keluar dari punggung baginda Rasul. Allah ciptakan 1 Baitul Ma'mur, 2 Ka'bahnya Allah, 3 Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu diciptakan dari nur kanjeng Rasul yang netes dari belakang. Kemudian mana wamin irki hajaihi. Kemudian netes lagi dari pelipis, dari bulu matanya nur baginda Rasul, netes lagi. Kemudian Allah ciptakan siapa? Allah ciptakan kita. Nih Pak, kita mah dari cahaya yang netes dari sini, dari bulu mata. Kita mah dari bulu matanya kanjeng Rasul. Bi hajihi khalaqa ummati Muhammadinal mu'minina wal mu'minat. Nih kita nih yang hadir di sini orang-orang Islam, orang perempuan yang Islam, yang muslimah, itu diciptakan dari tetesan air yang keluar dari bulu pelipis mata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mana lagi? Wa min irki udunaihi. Kemudian netes lagi dari mana? Kuping. Kencongnya Pak. Kencongnya lagi. Maka siapa yang diciptakan oleh Allah yang keluar dari kuping? Kupingnya namanya kuping Mbak kalau nggak bau begitu. Meledak Maka yang diciptakan dari nur kanjeng Rasul yang netes dari kupingnya adalah mana tuh? Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir. Makanya orang-orang yang susah diajaknya, susah dididiknya, wah muasalah lagi. Ini mah dari congek, didiknya kayak diajak ngaji, diajak sholat, soal apa? Ini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi diciptakannya dari nur yang netes dari telinganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ribet buang kawaran, susah diajak buat ibadahnya. Orang Islam sama baik, orang Islam masalah jong nih kali ini. Itu alhamdulillah di jamaah kita nih
Iya banyak banget ini. Ya Pak ini makan ketemu atau kagak ini kali itu sedikit orangnya. Ya mudah-mudahan ya tabarukan yang penting kita ta'ziman wa takriman maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mah itu man adoma maulidi kuntu sabian nabi yaumil qiyamah, orang yang memuliakan hari kelahiran baginda Rasul maka kelak nanti di yaumil kiamat adalah syafaatku yang paling besar. Kayak amin masyaallah. Makanya diciptakan oleh Allah, coba lihat Pak ya, nama Kanjeng Rasul Muhammad dan Ahmad. Ahmad itu Kanjeng Rasul namanya, wa Muhammad dan Kanjeng Rasul dua. Itu kalau kita perhatikan katanya ya lafaz Ahmad wa Muhammad. Sekarang ini diserupakan seperti orang sholat. Lihat Ahmad awalnya ada alif. Alif dikiaskan seperti apa? Seperti orang yang berdiri. Alif. Kemudian haknya ya, kemudian haknya seperti mana? Warruku, karruku, seperti orang yang ruku. Ya, hak itu seperti orang yang ruku. Terus mana lagi? Dan seperti orang yang sujud. Kemudian mim, Muhammad, mimnya seperti orang yang duduk, dalnya seperti apa? Yaitu seperti orang yang sedang kuut. Antara mim ya wal kudu kadal, kuut berarti dal seperti orang duduk, mimnya seperti orang sujud bungkelek teh. Maka sampai ada keterangan begini Pak nih ya, sampai ada keterangan bahwa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammad farasu bidaru kamim. Coba kalau kita perhatikan lagi, manusia dibentuk oleh Allah, kepalanya bulat katanya teh. Mana kalau mimil Muhammad seperti mimnya nama baginda Rasul, bulat kepala. Ya, kemudian wal yadani, dua tangannya. Ya, itu seperti apa? Seperti kaf, haknya nama baginda Rasul. Muha itu seperti dua tangan. Tangannya baginda Rasul. Kemudian wal batu kal mimin saniyah. Terus perutnya manusia itu seperti mimnya yang kedua, lafaz Muhammad. Muhammad. Mim kedua itu seperti apa? Seperti perut ya. Mu. Kemudian yang terakhir dalnya wadijlani, seperti apa? Dua buah kaki. Maka la yahruku ahadun minal kufari ala suratihi ala kitabih suratu. Maka Pak, nanti orang-orang kafir begitu masuk neraka ya, itu bukan berbentuk lagi seperti apa? Seperti manusia, bukan. Kenapa? Karena la yahruku ahadun minal kufar. Allah tidak akan membakar tubuh seseorang yang berbentuk manusia. Kenapa? Di situ ada nama-nama baginda Rasul yang diserupakan wajah. Maka nanti orang-orang Yahudi, orang-orang kafir begitu masuk ke neraka ala suratil hinzir wal qalbi, berupa anjing dan babi. Kenapa? Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang berbentuk muka. Kenapa? Karena itu melambangkan baginda Rasul. Mimnya seperti kepala, haknya seperti yada ini dua tangan, mim yang kedua seperti perut, dalnya seperti dua kaki. Maka diharami Gusti Allah disentuh neraka. Maka orang kafir begitu disiksa oleh Allah diganti rupanya seperti apa? Diganti seperti rupa anjing dan babi. Itu saking mulianya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya sekilas daripada tausiah tentang lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penambah ya, agar kita lebih semangat lagi cinta kepada baginda Rasul dengan membaca sholawat ya. Amin. Mari Bapak kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan maulid di malam hari ini Allah turunkan kucuran rahmat dan maghfirah. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala syaratina sabi rasulillahi ajmain amin. Wa qana ya karim ya rahmar rahimin irhamna wa qana
ya karim ya arhamar rahimin irhamna wa ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa hdim lana bil khair wa alil hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal hami wa ya kasifal ghami ya man li abdihi wa yaghfiru wa yarhamu. Allahumma ya dafi al bala'i ya Allah wa ya dafi al bala'i ya Rahman wa ya dafi al bala'i ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma wa la taj'al bina wala mina wala ma'ana wala yatba'una sakian wala matrudan wala mahruman. Allahumma la tada' lana fi majlisina azazan ban ila ghafartahu wa laiban ila satartahu wala jahilan ila alam tahu wala aduan ila hodatahu wala karban ila kasabtahu wala dolan ila hadaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah biharidun wala nabiyya salah ila qadaitaha ya sata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa tahiyatuhum biassalam wa amiru lahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna